SMK Negeri 2 Kisaran, terus yang saya hormati juga bapak-bapak narasumber dari IPB, terus dari STP, JAPA, dan bapak-bapak dari PTPN 4 ya Pak ya. Terus buat bapak ibu guru produktif ya, yang ada di SMK Negeri 2 Kisaran. Teaching Factory atau Teva Rajadila ini sebenarnya sudah kita lakukan di Medan, tapi dalam bentuk mitra bisnis namanya. Konsepnya itu adalah kita lebih mengutamakan peningkatan skill, khususnya dalam hal budidaya. Arahnya itu adalah menghasilkan SDM hebat di perikanan, terus menimbulkan sifat kewirausahaan. Teaching Factory yang akan saya terangkan ini adalah salah satu solusi untuk tetap bisa berusaha ikan nila sekalipun harga pakan terus naik. Harga pakan terus naik ini sebenarnya bukan karena pabriknya mau ngambil untung banyak, tidak, tapi bahan dasarnya juga dari jagung dan yang lain-lain juga semakin susah ya, seiring dengan cuaca, kondisi lingkungan. Seperti apa caranya factory kecil yang diciptakan di SMK itu SOP-nya minimal sama, sehingga memproduksi hasil barang yang sama dengan pabrik. Jadi contohnya kalau Rajanila, bagaimana caranya kita bangun di sini Rajanila dengan label Rajanila dan standar kualitas ikan serta produknya itu standarnya Rajanila. Udah saya sampaikan juga bahwa background saya ini sarjana hukum ya, saya advokat lebihnya. Terus saya pernah bekerja di BNI selama 15 tahun, 13-15 tahun saya berusaha di ikan nila, sekalipun saya ini bukan sarjana perikanan, saya lebih ke sarjana hewan, SH, sama-sama SH ya, sama-sama SH ya, sarjana hewan. Nah, Rajanila ini bisnisnya itu secara besar dibagi dari dua. Ini belum pernah saya terangkan, bisnisnya ini sebenarnya dibagi dari dua. Yang pertama itu yang ke belakang, itu adalah unit pembenihan hatchery. Ini terletak di Kabupaten Pematang Bandar, Kuta 2, Kerasaan. Jadi di sini kita itu memproduksi benih ikan yang cocok untuk kita budidayakan di bisnis kedepannya. Ini diadopsi dengan banyaknya pembenihan yang tidak cocok dengan kebutuhan kita ya. Saya tidak berani bilang kualitasnya tidak bagus, tapi mungkin saya memeliharanya kurang cocok, karena di produksi itu kita butuh ikan yang tadi abang ini videokan, lihat ikannya kan, ikannya itu thicknessnya tebal, ukuran fillet kali. Jadi kalau fillet itu, kalau di fillet daging itu harus minimal 30%. Di tempat orang abang ini bisa mungkin 29, 28, aquafarm itu 28%. Jadi kalau 1 kilogram ikan, kalau kita bisa menghasilkan daging 300 gram saja, itu sudah sangat luar biasa untuk ikan nila. Jadi standarnya itu memang kita harus cari gimana caranya menciptakan benih ikan nila ini yang nanti setelah dibesarkan dia lebih tebal badannya. Lebih tebal badannya, terus dagingnya lebih banyak. Itu tujuannya. Nah, itulah yang kita buat di unit pembenihan ini. Dan terus biasanya banyak sekali benih-benih ikan nila ini yang yang kurang baik, sehingga masa budidayanya lebih lama, mungkin karena faktor genetik ya, terus menggunakan pakan yang terlalu banyak, ujung-ujungnya merugi. Makanya kita siapkan unit pembenihan. Nah, yang di depannya itu kita punya 4 produk di sana. Kita menghasilkan ikan nila segar, dan konsumennya itu bukan konsumen rumahan ya, kita konsumennya masih hotel dan middle up, karena kita percayai ikan yang kita budidaya di Rajanila ini adalah ikan-ikan sehat karena sedikit menggunakan pakan pabrikan. Nah, jadi bisnis kita di sana itu ada ikan nila segar, terus ada konsultasi pemasangan kolam, setelah itu ada ikan nila bumbu, terus kita membuat akademi bioflok Rajanila, fungsinya skill. Kehebatan APAT, ini mohon maaf buat jurusan lain ya, SMK jurusan APAT ini memang agak sedikit berbeda dengan jurusan teknik mesin atau teknik sipil, karena
di budidaya ikan itu biasanya kalau ditambak itu yang dicari orangnya itu biasa yang lulusan SMP atau bahkan tidak sekolah. Catatannya cuma satu, harus sudah berkeluarga dan punya anak. Terus ditinggalkanlah, dibuat rumahnya, orangnya ditempatkan di situ untuk jaga kolamnya. Nah kalau untuk kolam, dan itu terpengaruh ke sistem bioflok, carinya buruh, bukan carinya skill. Nah karena melihat banyaknya mitra saya yang gagal akibat skill SDM-nya tidak ada, contoh, bisa bangun kolam bioflok 100 kolam, tapi giliran yang jaga di teleponnya saudaranya di kampung, dikirimkan anak di kampung, entah anak siapa ya, penting saudara semarga, apalagi itu orang Batak ya, yang penting marganya sama, udah saudara itu, dibawa disekolahkan di Medan sekaligus jaga farm. Alhasil apa? KO. Kalau segampang itu untuk berbisnis, uangnya didepositokan saja, itu sudah lebih pasti tidak akan berkurang-kurang. Nah, ada kekosongan SDM yang berskill tapi dibayar standar UMR. Itu kan kosong tuh. Maksudnya gini, tingkat SMK tapi saya tidak terlalu mahal bayarnya, tapi dia bisa, punya skill. Itu untuk apa? Pasti bisa. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang pengen budidaya bioflok tapi tidak bisa atau tidak punya waktu untuk mengolah budidayanya. Nah, dengan adanya bisnis jasa kita menyiapkan mereka, kita buat namanya itu Akademi Bioflok Raja Nila. Jadi mereka itu kita magangkan di tempat kita, Prakrim, selama kurang lebih 3-6 bulan. Terus nanti setelah keluar dari situ kita bekali sertifikat bahwa dia bisa menjalankan bioflok. Tentunya jangan berharap dong lulusan SMK digaji seperti S2, kan enggak juga. Dan gajinya itu pasti bisa masuk ke farm-farm baru. Nah, tujuannya di situ. Apa agak berbeda memang. Karena mungkin berbeda karena saya orang ikan ya, jadi saya lebih fokusnya di situ. Nah, untuk unit yang ini, yang keempat ini, kita beri tagline-nya itu ikan sehat untuk Indonesia. Ini adalah program branding kita supaya orang aware bahwa ikan yang kita hasilkan itu bukan seperti ikan yang di Danau Toba atau ikan yang di kolam tambak, tapi ikan yang berbeda, lebih sehat. Makanya kita bilang ikan sehat untuk Indonesia. Ini ada di Jalan Kiwi, Raja Nila Farm, nomor 68, Siskambing. Bisnisnya itu bioflok farm, fishery outlet, pusat pelatihan dan pengolahan ikan. Jadi kalau gimana caranya dari kita nggak bisa di unit pembenihan ini, kita nggak saya masukin TEFA ya, karena nggak memungkinkan dengan kondisi sekolahnya, sehingga saya lebih memilih untuk TEFA itu yang ikan sehat untuk Indonesia ini. Dan ini sudah mulai kita jalankan sebenarnya ya. Nah, seperti apa proses kalau andainya TEFA Raja Nila menjadi teaching factory di SMK Perikanan Kisaran? Nah, seperti ini alurnya. Tahapan proses pelaksanaan teaching factory. Yang pertama itu adalah pembangunan infrastruktur pendukung. Alhamdulillah kita sudah diberikan bantuan dari pusat keunggulan ya, SMKPK, bangunan besar cantik di sana, kalah ruangan kepala sekolah. Jadi nanti bisa saingan antara Bu Pipi dengan Pak Kepala Sekolah ruangannya ya Pak. Di sana lebih besar AC-nya, AC sentral itu Pak. Jadi lebih bagus macam di 2021. Nah ini sudah dibuat, sudah dibantu oleh pemerintah, dan kita juga sudah pasangin kolam. Sebenarnya harusnya ketika pembangunan infrastruktur ini ada satu yang kurang, tapi nanti mungkin akan bisa kita penuhi Pak. Kalau untuk kita bikin teaching factory, yang kurang itu adalah ini, outlet SMK. Ada satu outlet yang memang menjadi galeri penjualan hasil produk-produk yang kita hasilkan. Ketika kita sudah membangun, sebenarnya harus bersamaan dengan pemaparan penyiapan skill ya, dia harus bersamaan dengan penyiapan skill sebenarnya. Saya nggak nampak lagi tuh. Nah, dia harus menyiapkan skill ya, skill yang sesuai dengan SOP standar operasional Raja Nila.
Saya bukan bilang bahwa bioflok yang saya ajarkan itu berbeda dengan orang lain, tapi perlu disadari untuk menghasilkan ikan dengan aroma yang sama, dengan rasa yang sama, tekstur daging yang sama, dibutuhkan SOP pengolahan yang sama, termasuk pemilihan pakan, penggunaan benih. Jadi jangan samakan ketikanya ikan saya besarkan dengan menggunakan pakan PA extruder miliknya Japah, terus yang orang lain menggunakan 381 miliknya Pokpan. Saya yakin pasti ada yang beda. Kalaupun tidak beda, bakal berbeda ke belakangnya. Contoh pengolahannya, bumbunya akan lebih berbeda. Bisa di sana lebih banyak kunyitnya, di tempat saya mungkin lebih sedikit kunyitnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga SOP ini memang harus betul-betul diturutin kalau mau buat apa. Nah, untuk bisa menyiapkan SDM dengan SOP yang sama dengan Raja Nila, maka dia harus prakerin di Raja Nila. Prakerin ini nanti dia harus bisa berbudidaya ikan nila secara pribadi sesuai dengan SOP Raja Nila. Kalaupun tidak melanjut, dia harus bisa berbudidaya bioflok. Jadi sifat kewirausahaannya muncul. Dan dia juga harus bisa mengolah ikan nila sesuai SOP Raja Nila. Berbeda dengan SMK Talawi ya. Kalau di SMK Talawi kan ada pengolahan ikan. Di kita kan tidak ada program studi pengolahan ikan ya. Dan di kita itu hanya satu program studi, agribisnis perikanan air tawar. Nah, agribisnis perikanan air tawar yang di tempat saya prakerin itu saya bekali dengan pengolahan ikan, Pak. Saya bekali dengan pengolahan ikan nila sesuai dengan SOP Raja Nila. Dan saya memang kalau orang pengolahan ikan masuk ke tempat saya itu justru dia lebih sedikit ruang lingkupnya, karena di tempat saya itu pengolahan ikan hanya seputar filet dan ikan nila bumbu. Kalau pengolahan ikan di jurusan kan itu lebih luas, dia bisa bakso, sosis, dan yang lain-lain ya. Di tempat saya hanya 2 karena kebetulan dapurnya juga kecil, jadi nggak sebesar di pabrik. Nah, dengan prakerin ini kita harapkan nanti anak-anak yang sudah prakerin di Raja Nila itu kembali ke sekolahnya untuk mengolah farm yang sudah kita bangun di belakang. Ada 6 kolam, 8 kolam, dan akan terus bertambah dong Pak. Nah, proses produksinya itu nanti harus sesuai dengan SOP yang ada di Raja Nila, sehingga Pak Turnip tidak perlu pening. Ketika kolam ini berjalan, tidak akan busuk dimakan matahari saja, tidak berproduksi, dia akan menghasilkan. Kebayang kalau kolam kita sekarang ada 8 kolam, kita kasih 1 orang yang jaga, kita undang entah siapa pekerja, anggap saja gajinya 2 juta 1 bulan, anggap saja kali 5 bulan udah 10 juta. Mau makan apa lagi sekolahnya? Itu sama dengan nggak aware ya, kita kan profit oriented. Nah, jika anak-anak kita siapin, nanti nggak perlu bingung lagi, karena anak-anak yang setelah dari Raja Nila akan mengolah kolam produksi yang ada di belakang, akan mengolah ikannya sesuai dengan SOP yang ada di Raja Nila. Nah, karena dia sudah 6 bulan bersama saya dengan tim, tentunya pengawasan prosesnya juga akan lebih gampang. Dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan tim saya atau dengan saya, karena kan sudah 6 bulan bersama dia. Membangun soft skill atau hubungan jaringannya terbangun. Nah, dengan adanya pengawasan dari kita, nanti hasilnya itu akan dimerekin pakai Raja Nila, terus dijual di outlet SMK. Izin-izinnya juga menggunakan izin-izin Raja Nila. Untuk produksinya kita menggunakan GMP. Terus kalau misalnya outlet SMK-nya tidak sanggup menjual, maka bisa ke Raja Nila dengan perjanjian khusus tentunya. Nah, ini saya jelasin, saya belah satu persatu supaya lebih jelas, karena kita tujuannya mau buat nih pembangunan infrastruktur pendukung. Pembangunan fasilitas kolam bioflok sudah ya Pak, 8 kolam. Terus pembangunan ruang pengolahan ikan lagi proses ya Bu, lagi proses. Pembangunan mini outlet showcase, Pak Turnip, mini outlet showcase bisa di depan atau di belakang, nanti dicari. Nah, seharusnya ketika ini sedang dibangun seperti sekarang, bagus sekali kalau anak-anak itu sebenarnya ikut diambil bagiankan ke dalam, supaya dia mengerti seperti apa struktur di farm. Karena kan farm itu bukan hanya melakukan budidaya ya, tapi harus paham juga dasarnya, paham pengolahan terpalnya, mesinnya, dan yang lain-lain.
Yang notabene kan ini nggak akan terus-terus kita bangun kolam kan. Mungkin kita bangun kolamnya di awal-awal saja, terus setelah itu mungkin kita akan bangun lagi kalau nambah. Ilmunya nggak setiap hari bisa didapat, harusnya siswa-siswa itu udah dilibatin di situ harusnya. Biar mereka paham seperti apa cara membangun kolam yang benar, terus membangun ruang pengolahan yang benar. Nah, terus nanti mereka akan melakukan dari Pakri di Raja Nila, mereka tentunya sudah pandai melakukan budidaya ikan nila sesuai dengan SOP Raja Nila. Itu Bapak-bapak lihat ini, mampu mengadopsi 100%. Saya nggak buat 99 ya Bu, 100%. Sebelum saya buat ini, saya sudah diskusi dengan CEP, unit pengolahan saya. Kita sepakat bahwa kalau tidak diadopsi 100%, kita nggak akan jalan. Mampu mengadopsi 100%, terus menjalankan budidaya ikan nila sesuai dengan versi Raja Nila Farm, meliputi SOP tahapan pemeliharaan, SOP penggunaan probiotik, SOP pakan dan vitamin. Kalau saya gunakan pakan PA extruder punyanya Bapak itu, di sini juga harus pakai itu. Nggak bisa sekalipun contohnya Pak Turnip ada anaknya kerja di Pokpan terus dapat pakan gratis. Nggak bisa. Saya pengennya PA extruder ya PA extruder. Terus dan SOP panennya itu standar sesuai dengan kita semuanya. Dan ini harus terus menjalin dan komunikasi positif dengan kita, staf dan pegawai Raja Nila. Saya yakin dengan dia prakrin kurang lebih 6 bulan di Raja Nila, dia pasti sudah punya hubungan dengan tim saya atau dengan saya, sehingga dia lebih gampang untuk melakukan konsultasi selama menjalankan budidaya ikan nila di farmnya, di tempat kita di SMK. Nah, jika misalnya contohnya terus ini pengolahan ikan nila sesuai dengan SOP. Jadi nanti di sini tidak ada pengolahan bumbu. Bumbu, packingan, terus yang lain-lain itu sudah kita datangkan dari Medan, sehingga rasa ikan nila bumbu yang ada di Medan sama rasa ikan nila bumbu yang ada di Serang itu sama. Dan anak-anak pun sudah tahu SOP-nya itu seperti apa di sana. Cara membersihkan ikannya, direndam harus pakai apa, berapa lama di dalam freezer, pantangan-pantangan freezer. Macam yang dibilang Ibu tadi, fillet mau berapa lama. Sebenarnya fillet itu bisa bertahan sampai 5 tahun. Dengan catatan jangan pernah buka kulkasnya. Ya, catatan jangan pernah buka kulkasnya. Ini serius Bu. Kalau buka kulkasnya berarti ada perubahan suhu secara tiba-tiba, maka kondisi ikannya itu akan semakin rusak. Jadi ada SOP kalau kita di Raja Nila, ada satu kulkas memang yang tidak dibuka-buka. Ada. Nah, kalau misalnya Ibu bikinnya di freezer rumah yang setiap hari Ibu buka kulkasnya secara bolak-balik, itu ikan fillet paling tahannya 3-6 bulan. Nah, gitu. Ukurannya di situ ya. Makanya kita di SOP-nya juga nanti SOP pengolahan itu setiap ikan yang di fillet itu udah dilabelin tanggal berapa. Ada labelnya, sehingga labelnya itu nanti yang mana yang lebih cepat keluar, yang mana yang bisa menunggu. Ada labelnya, label kadaluarsanya. Nah, jika anak-anak sudah prakrin, terus mahir budidaya ikan nila, terus pengolahan ikan nilanya juga sudah mahir, kita akan sertifikasi anak-anak itu dari kita, keahliannya. Nanti sertifikasi ini berguna jika misalnya contohnya Bapak-bapak mau buka farm 10 atau 15 kolam, Bapak-bapak bisa mengambil anak-anak yang sudah prakrin di tempat saya karena itu sudah memiliki sertifikat keahlian, sertifikasi keahlian. Untuk proses produksi dilakukan setelah prakrin. Jadi produksi itu tidak ada sebelum anak-anak tamat dari prakrinnya. Karena tidak akan ada yang jaga kolam. Nggak mungkin Bang Dani tiap hari jaga kolam. Kerjanya ngajar, bukan jaga kolam. Jadi produksi tidak berjalan sebelum prakrin selesai. Ini jika misalnya dalam pengolahannya nanti anak-anak diwajibkan ada daily report ya, sama seperti kita tadi lah, ada daily report yang harus dia terus share ke kita sehingga masalahnya itu bisa kita atasi cepat. Nah, kalau ada permasalahan juga dia harus konsultasi, bukan konsultasi ke Bu Vivi atau ke Bang Dani, tapi konsultasi ke Raja Nilanya, karena kan kita mau ngejar SOP-nya Raja Nila itu dijalankan di sekolah. Nantinya kita akan mengawasi proses ya. Ini itu nomor 4. Nah, ini yang penting, uang nih kalau yang ini. Penjualan hasil produksi. Di sini uangnya di sini.
Jadi nanti penjualan hasil produksi, penggunaan packing dan perizinan GMP atas nama Rajanila. Produknya seperti ini, yang sudah pelatihan pasti kali. Terus di setiap kemasan itu nanti kita tuliskan stiker hasil produksi siswa SMK Negeri 2 Kisaran jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar di setiap sampulnya. Hasil produksi nanti akan dijual di SMK, uangnya untuk SMK. Nah, bagaimana jika tidak laku? Kalau andainya SMK tidak bisa menjual atau sedikit menjual sehingga ada sisa, atau contohnya Rajanila butuh ikan, yang akan dicari itu adalah SMK, itu bisa dijual ke hotel Rajanila. Hotel Rajanila bisa jual ke mitra bisnis seperti hotel, Prastagi Buah, Indomaret. Kita akan carikan itu, tapi dengan catatan proses 1 sampai 4 sudah berjalan dengan baik ya. Nanti kita akan berjanji juga buat perjanjian kerjasama dengan SMK berapa persen dari total keuntungan margin labanya yang akan di-share ke SMK. Terus berapa persen yang akan jadi miliknya Rajanila. Sehingga ini lebih benar caranya untuk menghasilkan uang dibanding kita tempatkan orang di situ untuk jaga. Nah, fungsinya ini kan jangan sampai kita bergabung justru tidak menghasilkan, malah menambah uang kan gitu. Kita kan maksudnya menambah beban SMK dan memiliki penghasilan ya. Nah, Teaching Factory Rajanila ini nanti akan mendapatkan hasil akhir 3. Yang pertama itu adalah tentunya akan menambah penghasilan SMK Negeri 2 Kisaran dari segi uang ya. Kalau bisa jual semua tidak di-share ke Rajanila tentunya akan luar biasa. Nah, hasil akhir yang kedua, anak-anak kita itu akan dibekali skill, hard skill, soft skill. Sudah pasti, jika dia tidak sanggup kuliah, pilihannya itu dia bisa membuat Rajanila kecil, atau dia bikin namanya apa, dia buat namanya apa terserah, dia akan bisa buat di rumah. Kenapa? Karena pengolahannya itu bisa dilakukan. Kegagalan bisnis itu adalah tidak paham proses bisnisnya, tahunya cuma lihat YouTube, dengar kawan, banyak hasilnya, dibuat KO. Kalau ini dia sudah tahu. Nah ya, jadi secara skill dia akan ditingkatkan. Nah, poin ketiga yang akan jadi hasilnya itu adalah branding awareness. SMK akan semakin banyak dikenal. SMK khususnya jurusan agribisnis perikanan air tawar itu akan dianggap top. Gak ada yang tahu proses yang kita jalankan ini kecuali kita. Orang lihat label, orang lihat packingan ikan nila bumbu, hasil produksi SMK itu dijual di Prastagi, dijual di Indomaret. Orang lihatnya itu, orang gak lihat yang lain-lain gitu. Terus itu adalah salah satu cara meningkatkan nama kita, yang juga akan berimbas positif ke jurusan lain ya. Pasti berimbas positif ke jurusan lain. Jadi jangan adakan sekat dengan APAT antara mesin, PKJ dan yang lain. Pasti berimbas. Pasti berimbas. Mungkin dengan cara seperti itu akan datang investor-investor lain dari jurusan lain yang bisa akan bergabung di SMK kita ini ketika nama SMK-nya sudah top. Kurang lebih seperti itu ringkasnya apa yang harus kita lakukan di TEFA ya, Teaching Factory yang akan dilakukan oleh Rajanila. Mudah-mudahan mungkin dalam as soon as possible bisa kita jalankan. Jadi buat Bapak Ibu, saya tutup presentasi saya hari ini. Jangan lupa harus saling dukung, karena ingat keberhasilan agribisnis perikanan air tawar SMK Negeri 2 Kisaran itu hanya sebagai pembuka awal dan merupakan keberhasilan kita bersama. Ini akan menaikkan nama seluruh jurusan, tidak peduli, yang penting SMK 2 Kisaran, kecuali bapak-bapak sudah geser nggak SMK 2 Kisaran. Selagi bapak-bapak di SMK 2 Kisaran, kita harus bangga bahwa APAT sudah bisa menjadi pusat keunggulan khusus seluruhnya SMK 2 Negeri Kisaran. Tepuk tangan buat SMK 2 Kisaran. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan ya? Oh ya, Ibu buka.